Indonesia udah masuk menjadi negara G20 sejak 99, tapi menurut orang Demokrat masuknya baru tahun 2008. Udah kayak TV One di Pilpres gitu ya. Beda angka. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang suka ngaku-ngaku. Setelah saya perhatikan, sifat para mantan itu sebenarnya sama saja. Mulai dari mantan presiden, mantan pacar, mantan menteri, sama. Suka ngaku-ngaku gitu ya. Ya mending kalau yang dia akui atau yang dia klaim itu benar-benar hasil kerja dia atau hasil sumbangsi dia di masa lalu. Tapi menjadi malu-maluin dan salah kalau kemudian yang diklaim adalah hasil kerja orang lain. Nah, ini yang kemudian terjadi kepada kader Demokrat hari ini. Karena mereka mengklaim bahwa Indonesia masuk menjadi negara G20 gara-gara SBY. Gara-gara prestasi SBY. Ini klaim yang sangat lucu dan ngawur sekali gitu. Mirip FPI yang mengklaim bahwa mereka datang demo ke Monas dan dihadiri 100 juta orang. Aneh gitu. Apalagi kalau saya baca ceritanya itu, termehek dan penuh drama sekali. Ya cocoklah dengan Pak SBY gitu ya. Karena ceritanya SBY malam-malam nelpon Perdana Menteri Australia. Setelah itu nelpon lagi Presiden Amerika. Dan setelah terlibat diskusi panjang dan berkualitas ini, maka kemudian Presiden Amerika memutuskan untuk mengundang Indonesia masuk menjadi negara G20. Ya kalau orang nggak banyak baca dan nggak banyak baca referensi, mungkin akan mudah percaya dengan cerita ini. Karena ceritanya tuh sangat meyakinkan. Sama seperti cerita Ratna Sarumpait. Sangat meyakinkan gitu. Tapi kalau kita baca sejarahnya, negara G20 ini dibentuk itu tahun 99. Indonesia sudah masuk di tahun 99 itu. Sejarah terbentuknya itu gara-gara ada forum internasional itu tidak percaya atau kecewa dengan G7, negara G7. Karena ini mereka kemudian dianggap tidak mampu untuk mengatasi krisis-krisis yang ada di banyak negara waktu itu, di tahun 98. Nah, G7 ini adalah Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika. Ini G7 gitu ya. Tapi memang di tahun 99 itu yang diundang bukan presidennya, tapi hanya Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Ya kalau di Indonesia tuh ya Gubernur Bank Indonesia gitu ya. Presiden waktu itu tidak ikut dilibatkan atau tidak ikut diundang. Tapi pada tahun 2008 Presiden Amerika kemudian mengundang kepala negaranya juga, Perdana Menteri dan Presiden diundang, ikut dilibatkan. Nah setelah itu, setelah rapat itu di tahun 2008, maka kemudian diputuskan bahwa selanjutnya semua Presiden dan Perdana Menteri ini akan dilibatkan dalam G20. Itu fakta yang terjadi. Jadi bukan gara-gara SBY nelpon Presiden Amerika, bukan. Tidak ada hubungannya. Apalagi kalau kemudian ada klaim bahwa dulu di tahun 2008 Indonesia bisa masuk menjadi negara G20 gara-gara prestasi SBY, gara-gara pertumbuhan ekonomi Indonesia. Gak ada hubungannya. Karena kalau kita mau bicara ekonomi atau PDB, jelas Singapura lebih baik, Malaysia lebih baik. Tapi kenapa mereka nggak masuk? Karena mereka nggak masuk kriteria untuk masuk ke dalam G20. Karena untuk menjadi negara G20 itu ada 3 pertimbangan. Yang mewakili 65% penduduk dunia, kemudian mewakili 79% perdagangan dunia, dan kemudian mewakili 85% ekonomi global. Maka kemudian Indonesia masuk ke dalam jajaran negara ini. Ini faktanya gitu. Jadi nggak ada keterlibatan SBY sama sekali. Nggak ada pertimbangan soal pertumbuhan ekonomi yang cuma 4% itu, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Dan kalau kemudian Demokrat mengatakan bahwa menjadi tuan rumah atau presidensi KTT G20 itu hanya giliran dan itu biasa saja, ya mungkin benar gitu. Emang giliran. Cuma pertanyaannya, kenapa zaman SBY yang katanya menginisiasi G20 ini, yang katanya Indonesia bisa masuk gara-gara SBY, tapi tidak mendapatkan kepercayaan menjadi presidensi? Kenapa? Kan
menjadi pertanyaan gitu ya. Ya mungkin negara internasional itu nggak percaya sama SBY, ya itu faktanya. Jadi mereka ini main klaim yang sebenarnya itu hasil kerja orang lain, hasil kerja Presiden Amerika yang berinisiatif mengundang kepala negara dan perdana menteri gitu ya. Tapi diklaim gara-gara SBY. Indonesia udah masuk menjadi negara G20 sejak 99, tapi menurut orang Demokrat masuknya baru tahun 2008. Udah kayak TV One di Pilpres gitu ya, beda angka. Tapi sebenarnya saya maklum aja gitu, karena yang mengklaim ini sebenarnya hanya oknum. Ada beberapa oknum, dan kalau kita lihat emang mereka ini adalah kader-kader afkiran gitu, produk gagal. Karena kalau kita ngelihat Panca misalkan, apa yang kita ingat dari Panca, seorang kader Demokrat ini? Paha. Karena dulu dia pernah melihat calon wali kota Tangerang Selatan dari sisi pahanya. Karena kalau kita warga biasa, warga normal gitu ya, melihat calon kepala daerah ya dari visi misinya, janji-janjinya, program kerjanya. Kalaupun kita ngelihat orangnya gitu, fisiknya, yang kita lihat lebih dulu adalah wajahnya gitu. Sama seperti kita ketemu perempuan cantik, yang kita lihat pertama kali pasti wajahnya dulu, bukan pahanya. Nah ini Panca langsung ngelihat pahanya. Apa ini gitu? Ya tapi selain itu memang kita tidak bisa membantah Panca di Twitter gitu ya. Kalau kalian nonton video ini, sebaiknya kalau nge-share jangan mention si Panca. Karena Panca kalau ngamuk dan nggak terima berdebat di Twitter atau ngerasa kalah, langsung dia ngajak duel. Ngajak duel fisik gitu. Jangan ya, udah pernah kejadian tuh di GBK gitu. Ada orang kemudian berdebat dia di Twitter, dia nggak terima, diajak berantem. Bener-bener kualitas Partai Demokrat ini gitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena ya suatu kader, seorang kader yang sudah terlihat buruk sekali, rekam jejaknya ya buruk sekali, tapi masih dipertahankan sampai sekarang. Ini kan artinya Partai Demokrat sesuai dengan Panca. Satu visi-visi gitu. Tapi ya kita tetap harus bisa meluruskan ini. Karena apa? Kalau ini dibiarkan, kalau cerita-cerita ini dibiarkan, nantinya orang-orang merasa memang benar-benar SBY yang memasukkan Indonesia ke dalam G20. Ini harus kita bantah gitu. Itulah kenapa saya bikin website siwot.com, supaya meluruskan klaim-klaim orang-orang yang banyak mabuk itu di luar sana gitu. Sama seperti FPI mengklaim mendukung didukung 7 juta orang di Monas, atau kemudian ada klaim Rizik diundang Raja Salman untuk umrah. Itu kan kebohongan-kebohongan belaka, dan itu harus diluruskan sama seperti sejarah yang ingin dibentuk oleh Demokrat. Karena SBY dulu ketika jadi presiden dia gak ngapain, dia cuma bikin lagu, bikin album. Maka sekarang yang dilakukan oleh para kadernya ya main klaim. Cuma itu yang bisa dia lakukan. Kalau mau kerja udah gak bisa, udah mantan. Tapi setelah saya pikir-pikir dari kejadian ini gitu, akhirnya saya setuju dengan pesan teman saya gitu. Teman saya pernah bilang bahwa sebenarnya manusia itu tidak dibentuk oleh lingkungannya. Mungkin 1-2% ada manusia yang dibentuk oleh lingkungannya. Tapi sebenarnya mayoritasnya manusia itu mencari lingkungan yang sesuai dengan dirinya. Nah, Panca masuk Demokrat dan bertahan di Demokrat ya karena emang sesuai. Sama seperti AHY. Sama seperti Ibas. Kalau bicara tuh AHY gitu ya. Ya masih ingat nggak waktu AHY pilkada di DKI gitu ikut debat? Itu kan orang ditanya apa, dia jawabnya apa? Beda. Karena jawaban dia itu cuma seperti contekan aja, hafalan aja gitu. Ya sama seperti Panca ini gitu. Panca itu seingat saya 3 tahun yang lalu ketika dia diundang ke televisi, stasiun TV, karena dianggap dia ini sangat vokal di sosial media, dia diundang gitu. Setelah diajak diskusi dengan hostnya, dia nggak bisa jawab.
AE. Mirip kayak Ibas. Dan Panca ini sebenarnya sama lah seperti SBY, suka ngeklaim gitu. Itu sama seperti SBY kan mengklaim bahwa dia adalah pendiri Partai Demokrat, padahal bukan. Mirip gitu. Jadi sesuai. Manusia itu mencari lingkungannya yang sesuai dengan dirinya. Akhirnya itulah kenapa yang membuat Panca bertahan di Demokrat. Dan kalau ketika dia menyampaikan klaimnya tuh sangat gak masuk akal. Dan buruknya dia menyampaikannya tanpa rasa malu, tanpa rasa bersalah. Mau jadi apa Demokrat kalau kayak gini terus gitu ya? Mempertahankan kader-kadernya yang kualitasnya yang kayak gitu. Repot kita ngomongnya gitu. Mau kita bilang pinter, ya enggak sama sekali. Mau kita bilang goblok, ya banget. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.